Waalaikumsalam. Silakan duduk. Duduknya mau yang di mana sih? Sini. Sini saja Ibu. Silakan. Langsung dulu deh. Selamat datang ya Anda. Terima kasih sudah datang ke ruangan Ibu hari ini. Nah, sebelum kita memulai, Ibu akan mendampingi Anda di sini selama proses konseling ini. Nah, boleh perkenalkan dulu namanya dengan nama siapa Anda? Nama saya Rizky Ade Bu. Dari kelas 7 Bagaimana duduknya dan nyaman? Sudah cukup nyaman Ibu di sini. Baiklah. Sebelumnya apakah namanya dari Rizky ya? Sebelumnya apakah Rizky pernah mengikuti kegiatan konseling seperti ini? Belum pernah Ibu, baru pertama kali ini mengikuti sesi konseling. Oh, baiklah. Mungkin sebelum kita mulai, Ibu ingin menjelaskan dulu sedikit mengenai konseling ya. Nah, jadi dalam proses konseling ini, Rizky dapat menceritakan apa saja yang sedang dirasakan atau Rizky alami. Nah, secara terbuka tapi ya, semua yang Rizky sampaikan akan dijaga kok kerahasiaannya dan tidak akan disampaikan kepada orang lain, baik itu teman atau guru lain tanpa seizin Rizky. Nah, jadi Rizky tidak perlu khawatir untuk bercerita dengan jujur. Apakah Rizky bersedia mengikuti proses konseling ini? Iya Bu, pasti bersedia. Terima kasih ya Rizky ya. Bagaimana kabar Rizky hari ini di sekolah? Alhamdulillah Rizky sehat Bu. Hanya saja belakangan ini Rizky sering cemas Bu dan nggak fokus kalau ngajar Bu. Oh, sepertinya ada sesuatu yang cukup mengganggu Rizky ya. Mungkin ada pikiran atau pikiran. Iya Bu, saya kan akhir-akhir ini Bu, soalnya sering kena tegur guru kan dan gaya Rizky turun Bu. Rizky merasa tertekan dengan situasi di sekolah karena adanya tuntutan tadi ya, Iya. dan penurunan nilai yang dialami saat ini. Iya benar. Boleh Rizky ceritakan lebih lanjut apa yang sebenarnya sedang terjadi atau apa yang memicu hal itu terjadi? Sebelumnya kan Rizky sebenarnya rokok Bu, tapi niat Rizky datang sini mau mengurangi rokok tersebut ini. Oh, jadi sebenarnya Rizky sudah memiliki keinginan untuk berhenti atau mengurangi rokok tersebut. Tetapi karena ada sesuatu yang membuat hal tersebut sulit dilakukan, jadi berdampak pada fokus belajarnya ya. Iya Bu, itu. Terima kasih ya karena Rizky sudah mulai terbuka tentang hal ini. Nah, Ibu ingin memahami situasi yang Rizky alami dengan lebih baik. Nah, kapan pertama kali muncul di kebiasaan rokok ini? Kurang lebih kayaknya dari kelas Rizky naik kelas 11 dia Bu, dan dimulai dari 6 bulan yang lalu ketika Rizky nongkrong sama kawan-kawan Bu. Oh, 6 bulan yang lalu ya. Jadi karena pengaruh lingkungan pergaulan, apa yang Rizky rasakan saat itu kalau pas ketika mulai atau rutin merokok? Awalnya nih Bu, Rizky merasa keren kali kalau merokok gitu. Tapi akhir-akhir ini Bu, kalau tidak merokok seharian badan tuh lemas Bu dan mulut malah terasa asam. Makanya Rizky jadi candu kayaknya dia Bu. Oh, jadi ada perasaan takut ya, tidak diterima teman yang membuat Rizky mulai merokok itu ya. Jadi akhirnya sekarang menjadi seperti canduan fisik gitu. Iya Bu, benar banget lagi. Ketika Rizky mengatakan kebiasaan ini mulai mengganggu ke sekolah, bisa diceritakan seperti apa dampaknya pada saat jam pelajaran? Kadang saya di sekolah tuh Bu nggak tahan, jadi akhirnya Rizky izin ke toilet lama-lama Bu dan akhirnya merokok di belakang kantin. Makanya kadang ditegur sama guru dan kemarin tuh bahkan ketahuan Bu, ketahuan bolos sampai rambut. Berarti dampaknya bukan hanya pada fisik ya, tetapi juga membuat Rizky sering meninggalkan kelas dan mengabaikan pelajaran kayak bolos tadi ya. Betul Ibu, makanya nilai Rizky akhir-akhirnya hancur Bu. Bagaimana perasaan Rizky ketika menerima teguran dari guru yang melihat nilai-nilai yang tersebut? Malu Ibu, dan yang paling takut Rizky kalau dipanggil orang tua sih Bu sebenarnya. Jadi Rizky merasa malu sekaligus cemas akan konsekuensi lah ya jika orang tua atau
sampai diketahui oleh orang tua kondisi saat ini. Iya Ibu. Nah, apakah kondisi ini juga mempengaruhi hubungan atau kehidupan Rizky di rumah atau dengan orang tua gitu? Jadi sebenarnya belakangan ini Rizky sering berbohong Ibu, meminta uang jajan tambahan Ibu dengan alasan beli buku nih kan Bu. Iya. Nah, tapi duitnya Rizky pakai untuk beli rokok Bu, soalnya duit jajan Rizky sedikit Bu. Jadi demi memenuhi kecanduan tersebut ya, jadi Rizky sampai harus berbohong kepada orang tua. Tapi hal itu nggak yang membuat merasa bersalah. Iya Bu. Bagaimana biasanya Rizky menyembunyikan bahwa rokok tersebut agar tidak ketahuan nih dari orang rumah atau orang tua saat pulang sekolah gitu? Biasanya Rizky kalau tuh nongkrong dulu Bu sama teman-teman. Kalau nggak nongkrong, Rizky langsung pulang, langsung mandi tuh Bu, biar nggak cium Bu rokoknya Bu. Apakah Rizky masih memiliki waktu untuk melakukan hobi atau kegiatan positif lainnya di luar dalam sekolah? Sudah sangat jarang Bu, kemarin tuh Rizky ikut ekskul futsal Bu, tapi semenjak merokok ini napas Rizky sering ngos-ngosan Bu, jadi Rizky memutuskan untuk nggak ikut ekskul futsal lagi Bu. Oh, Ibu bisa memahami bahwa situasi kecanduan itu cukup menguras pikiran ya, terus mengganggu sekolah, tidak fokus belajar, jadi bahkan menghentikan potensi positif Rizky itu. Ya, terima kasih ya karena Rizky sudah mau menceritakannya dengan sangat jujur. Iya Ibu, saya juga sebenarnya bingung Bu, harus sembunyi-sembunyi terus kayak gini Bu, makanya saya datang ke sini Bu. Tidak apa-apa, kita kan di sini mencoba menghadapi situasi ini bersama-sama dan mencari langkah yang nyata yang dapat membantu menemukan jalan keluarnya dari permasalahan Rizky. Dan Rizky setelah mendengarkan cerita yang sudah Rizky sampaikan, kita ingin mengetahui ini lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya Rizky inginkan saat ini untuk diri Rizky sendiri. Dan jika situasi ini bisa diubah, apa yang terbesar Rizky? Sebenarnya saya ingin berhenti total sih Bu, fokus belajar lagi dan kembaliin nilai-nilai Rizky yang tinggi dulu Bu. Berhenti total dari merokok dan memperbaiki prestasi belajar ya menjadi hal yang sangat Rizky inginkan saat ini. Nah, apa yang membuat keinginan tersebut begitu penting bagi Rizky? Karena Rizky ingin membahagiakan orang tua di rumah sih Bu. Soalnya saya sering membohongi mereka Bu. Ketika Rizky mengatakan ingin membahagiakan orang tua dan hidup sehat, terus dengan nilai apa yang paling berharga di mata Rizky dari keinginan tersebut? Nilai kejujuran dan tanggung jawab sebenarnya sih Bu. Saya merasa berdosa kalau terus merokok membohongi mama di rumah kan Bu, itu kayak mengerete atau Rizky itu Bu. Jadi yang paling mendasar dari keinginan Rizky untuk berubah itu adalah rasa tanggung jawab dan ingin menjadi anak yang jujur bagi orang tua Rizky. Iya betul Bu. Sejak kapan Rizky merasa bahwa merokok itu bukan hal yang keren, bukan lagi hal yang keren gitu, melainkan sebuah masalah besar atau seperti saat sekarang ini? Sejak 2 bulan terakhir Bu, pas nilai rapat bayangan tuh keluar nilainya kan Bu. Itu nilainya banyak yang merah Bu, ditambah fisik saya gampang capek Bu, disitulah Rizky sadar tuh Bu. Apa yang berubah dalam pertemanan Rizky ketika Rizky menyadari hal tersebut? Teman-teman biasa aja sih Bu, mereka malah sering nawari rokok gratis belakangan ini Bu, tapi ketika nggak punya uang bukan Bu, sering tawari rokok gratis malah Bu. Terus bagaimana reaksi Rizky ketika pertama kali mencoba menolak tawaran rokok dari teman-temannya akhir-akhir ini? Awalnya nih Bu, Rizky alasan dengan lagi batuk, tapi mereka mengejek saya Bu, malah kayak sok suci. Akhirnya saya ikut merokok lagi Bu, karena tidak enak hati, apalagi Rizky laki-laki kan itu Bu. Oh, jadi pada awalnya Rizky sudah mencoba menolak ya, namun tekanan dan ejekan teman-teman itu membuat Rizky kayak kembali lagi gitu mengikuti perilaku seperti mereka kayak merokok itu. Iya Bu, Rizky egonya tinggi Bu kalau udah diejek kayak gitu Bu. Lalu apa yang terjadi setelah Rizky menyerah dari ikut merokok lagi dan bersama teman-teman Rizky itu? Semakin lama saya makin terikat lagi Bu, dan hasrat merokok Rizky itu
muncul lagi Bu, apalagi kalau ada di sekolah bukan Bu. Apa yang harus dirasakan di dalam hati ketika sudah menyadari bahwa Rizky gagal mempertahankan penolakan tersebut? Saya sering kesal sebenarnya Bu sama diri saya sendiri Bu, stres juga dan merasa gagal menjadi anak yang baik Bu. Selain kesal dan stres pada diri sendiri, apakah ada kecemasan lain yang memanggil Rizky atau dalam pikiran Rizky setiap hari? Kadang tuh Bu, Rizky itu takut kalau masa depan Rizky itu hancur Bu dan dikeluarkan dari sekolah. Kalau ketahuan merokok tuh Bu di lingkungan sekolah itu dia Bu. Jadi ada rasa kesal, stres, rasa bersalah, dan ketakutan akan masa depan yang harus Rizky rasakan ya selama mempertahankan kebiasaan merokok ini. Iya Bu, rasanya nggak tenang banget gitu Bu. Nah, jika Rizky berhasil berhenti merokok, apa yang Rizky harapkan pada hubungan Rizky dengan orang tua atau di sekolah dengan prestasi atau nilai-nilai Rizky? Rizky bisa berbicara jujur tanpa ada yang disembunyikan dari orang tua ya Bu. Dan di sekolah, Rizky bisa lebih tenang tanpa takut dihukum nih Bu. Kan soalnya kalau merokok di sekolahnya sembunyi Bu. Selain ketenangan di sekolah dan di rumah ini, adakah prestasi atau kegiatan lama yang ingin Rizky hidupkan kembali atau berkegiatan lagi? Sebenarnya Rizky ingin ikut klub futsal lagi sih Bu, dan ikut turnamen futsal kayak dulu lagi kayak gitu. Jadi Rizky berharap memiliki kesempatan lagi ya untuk memulai pada hidup baru yang lebih sehat, yang lebih aktif, seperti futsal tersebut dan mengembalikan kepercayaan kepada Rizky. Iya Bu, Rizky sangat berharap hal itu terwujud sebenarnya Bu. Saat ini tindakan apa saja Rizky yang biasanya Rizky lakukan sehari-hari ketika misalkan asal merokok itu muncul lagi gitu baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah gitu. Kalau di sekolah, Rizky pergi ke toilet Bu, atau di kantin belakang tuh Bu. Nah, Rizky biasa di situ Bu. Kalau lagi di luar, Rizky pergi nongkrong sama kawan-kawan Bu setelah pulang sekolah, nah di situ Bu. Berapa banyak rokok yang biasanya Rizky habiskan dalam sehari ini? Biasanya setengah sampai sebungkus satu hari itu Bu. Dari seluruh waktu merokok itu, kemana yang paling sering atau yang paling kuat dorongannya menurut Rizky yang Rizky rasakan? Saat nongkrong sebelum sekolah sih Bu, karena suasananya mendukung dan semua teman-teman merokok tuh, apalagi kalau lagi nongkrong kan. Apa yang membuat Rizky atau suasana nongkrong itu terasa lebih kuat karena memuncul Rizky untuk merokok? Karena lihat rokok itu ada di depan mata Bu, dan ngobrol rasanya tuh kalau nggak merokok tuh kurang enak Bu. Ketika melihat rokok di tongkrongan tersebut ya, terus apa yang biasanya muncul dalam pikiran Rizky sebelum memutuskan menyalakan rokok tersebut? Rizky berpikir kayak sebabat dulu nih, sebatang dulu baru cabut. Nah, menurut Rizky itu kok kesenangan yang apa ya Bu, susah dideskripsikan Bu. Jadi sebelum mulai merokok, Rizky itu selalu membuat kebenaran di dalam pikirannya ya, bahwa ya satu batang saja aman kok gitu, dan kemudian niat berhenti untuk esok hari ya. Iya Bu, setiap hari itu terus yang muncul Bu, sebatang dulu kayak gitu Bu. Setelah muncul pikiran kebenaran seperti ini, apa tindakan konkret yang Rizky lakukan terhadap uang saku Rizky? Iya Bu, kadang saya tuh langsung beli nih Bu, langsung beli, dan kalau nggak ada duit tuh patungan sama teman-teman yang lain Bu. Ketika rokok itu sudah di tangan atau Rizky mulai menghisapnya, apa yang Rizky rasakan saat itu? Awalnya saya merasa apa ya Bu, relax, tenang dan merasa diteman di sana tuh Bu, kayak diterima banget tuh Bu, kayak ini tuh teman gue banget gitu sih Bu. Iya Bu. Ada rasa nyaman dan rasa aman karena diakui oleh teman di situ mungkin yang harus dirasakan ya. Dan teman ketika Rizky mengikuti perilaku mereka juga mungkin sementara. Iya benar Bu. Lalu setelah nongkrong nih selesai nih nongkrongnya dan Rizky berjalan nih pulang ke rumah. Apa yang kemudian berganti dalam perasaan Rizky? Nah itu Bu, Rizky langsung cemas biasanya Bu, takut bau menyatukan apalagi rokok tuh kan, kecium tuh Bu, takut ketahuan sama ibu dan rasa bersalah karena uang saku Rizky habis sih Bu. Jadi rasa relax dan kemampuan sama itu hanya fase sementara ya, dan setelahnya langsung digantikan oleh rasa cemas serta rasa bersalah yang berat.
Betul ya Bu, pokoknya kayak gitu tuh berulang terus Bu. Menurut Rizky nih, apa dampak jangka panjang bagi sekolah atau fisik Rizky jika tindakan penuh di kesenangan saat itu terus dilakukan? Kalau menurut Rizky sih Bu, nilai Rizky bisa hancur, terus fisik Rizky itu mungkin rusak juga Bu, apalagi cita-cita saya kan menjadi pemain futsal Bu rencananya. Selain dampak pada nilai dan fisik, apalagi nih kerugian yang Rizky rasakan terkait sosial ekonomi? Hubungan Rizky sama orang tua sih Bu, apalagi sama ibu kan, kalau ketahuan Rizky merokok itu berarti kan Rizky sering berbohong tuh Bu. Nah, jadi di satu sisi Rizky ingin menjadi anak yang jujur, sehat, dan berprestasi. Tetapi di sisi lain tindakan Rizky yang terus menuruti ajaran teman itu justru membuat tujuan Rizky itu mulai goyah dan semakin mustahil untuk mencapai dia. Iya Bu, saya sadar sedangkan saya berlawanan dengan apa yang Rizky inginkan sebenarnya Bu. Nah, Rizky selama 6 bulan merokok ini, apakah pernah ada suatu hari atau suatu momen di mana Rizky berhasil melawan rokok atau ada saat tertentu? Pernah ada Bu, singkat Rizky itu waktu turnamen futsal kemarin Bu, itu Rizky berhenti cuma 1 hari Bu. Bisa diceritakan bagaimana Rizky ini bisa menahan diri dengan baik pada saat itu? Rizky membuat komitmen sih Bu, pada waktu itu saya ingin menang. Jadi setiap pulang sekolah saya tidak pulang untuk istirahat Bu, tetapi latihan fisik mandiri dan yang paling penting tidak ikut nongkrong sih Bu. Berarti sebenarnya Rizky memiliki kemampuan fokus ya dan kontrol diri yang sangat kuat untuk menjauhi rokok itu. Tapi ketika Rizky memiliki tujuan itu atau target positif yang jelas dalam hidup Rizky, berikan. Iya Bu, kalau diingat-ingat lagi waktu itu sebenarnya Rizky bisa lakukannya Bu, berhenti seminggu itu kan Bu. Oke, Ibu melihat bahwa Rizky sebenarnya adalah pribadi yang memiliki tekad yang kuat ya, dan peduli terhadap masa depan Rizky serta orang tua. Buktinya hari ini Rizky kan dengan sukarela datang ke sini karena bisa ingin memperbaiki diri dan tidak ingin terus memenuhi mereka. Iya Bu, Rizky memang tidak ingin selamanya menjadi orang yang penduto nih Bu, dan merusak masa depan saya sendiri Bu. Nah, jadi meskipun saat ini Rizky masih terjebak candu, Rizky tetap mempertahankan nilai moral yang baik dalam diri Rizky untuk keluar secara depan lah ya dari masalah ini. Iya Bu, Rizky sungguh-sungguh sebenarnya Bu. Kalau Rizky bilang ingin kayak apa ya Bu, ingin keluar dari zona setannya Bu, lingkaran setan nih. Oke, sakit. Nah, Rizky dari diskusi panjang kita tadi kan itu memberikannya situasi yang sangat jelas lah. Dari Rizky punya keinginan yang kuat untuk merokok. Nah, hidup sehat lewat futsal kan tadi ceritanya dan membahagiakan orang tua dengan kejujuran serta nilai yang bagus nanti diberikan kepada orang tuanya. Apakah itu benar menjadi tujuan utama Rizky? Iya Bu, benar sekali hal tersebut. Menurut Rizky pribadi, bagaimana tujuan tersebut penting dan berharga untuk dikejar dalam hidup Rizky? Penting banget Bu, ini menyangkut masa depan Rizky kan Bu, apalagi kalau udah berhubungan sama orang tua tuh tentang kebahagiaan orang tua lagi kan Bu. Mengapa membahagiakan orang tua dengan kejujuran itu begitu sangat penting bagi Rizky? Karena mereka udah kerja keras nih kan Bu, membiayai Rizky sekolah. Jadi saya nggak mau Bu membalas semua itu pakai kebohongan Bu, dan apalagi pakai kegagalan tuh kayak merasa bersalah banget gitu Bu. Jadi Rizky ingin menjadi anak yang membanggakan sebagai bentuk penghargaan lah ya kerja keras orang tua terhadap Rizky gitu ya. Iya betul. Nah, jika semua kebiasaan merokok ini berhasil dihentikan dan nilai Rizky juga kembali naik, apa yang akan Rizky rasakan dalam diri Rizky? Mungkin yang pertama Rizky lega ya Bu. Yang kedua mungkin bangga atas perubahan positif yang terjadi pada fisik Rizky lah contohnya gitu. Oke, selain lega dan bangga, perubahan positif apa lagi Ki? Mungkin apa ya Bu, stamina saya akan kembali bagus Bu, dan
kayak main futsal tuh performanya tuh baik lagi Bu, seperti saya sebelum merokok kemarin itu Bu. Jadi ada rasa puas, bangga, terus badan sehat, dan kemudian harga diri yang luar biasa ya jika Rizky berhasil mencapai tujuan tersebut. Iya sih Bu, itu sebenarnya yang masih Rizky bayangkan sekarang Bu. Nah, oke baiklah. Sekarang Ibu ingin mengajak Rizky melihat realita atau tindakan yang Rizky lakukan sehari-hari saat ini ya. Nah, menurut Rizky, apakah perilaku melarikan diri ke toilet itu untuk merokok, berbohong minta uang saku, uang buku kepada orang tua, dan tetap ikut nongkrong di lingkungan perokok itu membantu Rizky nggak mencapai tujuan mulia tadi? Tidak Bu, sama sekali tidak membantu, malah itu kayaknya yang menghancurkan selama ini. Iya sudah tahu ya. Terus bagaimana Rizky bisa menyimpulkan secara tegas itu bahwa perilaku tersebut itu tidak membantu? Karena buktinya malah sekarang nilai Rizky turun Bu, dan Rizky sering ditegur dulu, dan apa ya Bu, karena terus-terusan berbohong itu kayak ada rasa bersalah yang terus-menerus menghantui Rizky itu Bu. Jadi semakin Rizky menuruti perilaku merokok itu atau nongkrong dengan teman-teman, masalah Rizky justru semakin menumpuk dan menjauhkan Rizky dari impian Rizky tersebut. Iya benar Ibu. Nah, apakah perilaku menuruti gengsi teman atau kecenderungan merokok ini mendekatkan Rizky atau justru menghancurkan rencana masa depan Rizky? Kayaknya lebih menghancurkan dan menjauhkan saya dari semua impian itu sih Bu. Seberapa jauh Ki atau seberapa parah misalkan yang sudah terjadi menurut pengamatan Rizky sendiri? Sudah cukup parah sih Bu, kalau semasa dari ini nilai saya tidak diperbaiki, malah kemungkinan besar Rizky tidak bisa naik kelas Bu, dan minimal dikeluarkan dari tim futsal itu Bu. Jadi dapat dikatakan bahwa tindakan di sini karena memiliki ajaran teman dan tidak menolak rokok tadi. Nah, menjadi pengetahuan pertama lah ya saat ini yang sedang masa depan Rizky sendiri. Ya. Iya Bu, saya akui kesalahan dan tindakan saya itu salah barang Bu. Nah, kalau ketika Rizky memilih untuk tetap ikut nongkrong nih dan merokok bersama teman, apa keuntungan instan atau keuntungan yang Rizky dapatkan apa di sana? Yang pertama nih Bu, saya merasa keren Bu. Yang kedua bisa santai itu Bu, dan yang ketiga kayak nongkrong tuh diterima baik sama kawan-kawan yang lain Bu. Jadi ada rasa aman dan kemampuan sosial lah ya. Tapi sesaat mungkin yang Rizky dapatkan dari teman-teman. Iya Bu. Lalu apa kerugian nyata yang harus Rizky bayar mahal gitu setelah kesenangan sesaat itu selesai? Yang terpikirkan? Yang pertama itu Bu, biaya rapor tuh hancur kali itu Bu. Terus apa ya Bu, karena Rizky merokok tuh paru-paru Rizky itu kayak ngos-ngosan dia Bu, uang saku habis juga, dan batin saya tuh Bu, karena saya sering bohong itu Bu, kayak tersiksa banget sering membohongi orang tua Bu. Terus selain itu adakah kerugian jangka panjang yang menurut Rizky terkait masa depan Rizky? Kayaknya Rizky bisa gagal sekolah dan mengecewakan harapan orang tua Rizky Bu. Jadi kenyamanan dan sebutan keren tadi yang dari teman itu hanya tipe sementara ya, sedangkan dampak-dampaknya dalam jangka panjang itu justru sedang menghancurkan hidup dan hubungan Rizky dengan orang tua juga semakin sampai juga. Iya Bu, kemampuan dari teman-teman ternyata nggak sebanding loh kayak Bu dengan perusahaan yang sekarang Rizky alami itu Bu. Jika kebiasaan melakukan di sekolah dan membawa ini terus Rizky lakukan, nah selama 1 bulan ke depan, apa skenario terburuk lah yang sangat mungkin terjadi menurut Rizky? Skenario terburuk ya Bu, mungkin Apa yang terjadi? Mungkin kayaknya Rizky ketangkap sama guru BK Bu, atau kepala sekolah saat merokok Bu, dan orang tua saya kemungkinan akan terpanggil kayaknya Bu di sekolah. Nah, jika orang tua Rizky sampai dipanggil ke sekolah karena kasus merokok ini, atau kebohongan 01 tadi terbongkar, apa dampaknya bagi perasaan mereka dan posisi Rizky di rumah?
ibu saya bakal menangis sih kayaknya Bu, dan kecewa banget nih kayaknya Bu. Soalnya ayah saya, apalagi ayah saya kemungkinan akan apa ya Bu, kurang percaya lagi untuk kedepannya sama Rizky Bu. Terus bagaimana perasaan Rizky jika bayangan buruk tentang bangsa ibu atau kekecewaan ayah jadi itu benar-benar terjadi akibat tindakan Rizky sendiri? Rizky sangat kesal sih Bu, hancur, dan tindakan apa ya Bu, tidak akan bisa memaafkan diri Rizky sendiri sih kayaknya Bu, kalau sempat semua itu terjadi Bu. Jadi kondisi menyakitkan itu yang sangat Rizky takutkan ya. Dan sebenarnya justru sedang Rizky tuju secara perlahan. Dan jika Rizky tidak mengubah perilaku tersebut, perlahan dari sekarang apakah bisa? Iya Bu, benar juga. Saya seharusnya segera menghentikan merokok ini sih Bu. Menurut Rizky ini siapa yang paling bertanggung jawab dan memiliki kendali lah atas keputusan untuk memilih merokok ini? Mulai melawan ajakan Sebenarnya yang paling berimpact itu diri saya sendiri Bu, bukan teman-teman saya ataupun bukan orang lain, karena yang menanggung resikonya Rizky sendiri Bu. Mengapa Rizky mengatakan bahwa kendali itu pada diri Rizky sendiri, bukan pada teman yang belajar? Kayak mana ya Bu, karena yang memasukkan rokok ke mulut Rizky kan Bu, tangan Rizky sendiri, yang merokok mulut Rizky sendiri. Berarti kan yang melakukan itu saya sendiri Bu. Teman itu hanya menawarkan sebenarnya Bu, tetapi yang memegang kendali itu kalau Rizky pikir memang diri Rizky sendiri sih Bu. Jadi meskipun tekanan lingkungan teman itu kuat, keputusan ambil untuk pindah itu tetap sepenuhnya berada di tangan Rizky ya. Iya Ibu, Rizky sadar sekarang Ibu. Nah, dari salah satu nih sampai 10 sebenarnya ya, seberapa besar nih totalitas keinginan Rizky untuk benar-benar menghentikan atau mengurangi kecanduan merokok itu demi ingat ya, demi orang tua dan masa depan Rizky gitu. 1-10 tiga Bu. Ya. 10 Bu. Rizky mau berubah total Bu dan menghentikan total Bu. Mengapa Rizky memilih angka tertinggi yaitu 10, bukan angka aman aja seperti 6 gitu? Apa 7? Karena saya udah gak tahan Bu, hidup dalam ketakutan Ibu, dan bohongnya Bu. Nah, itu sebenarnya Bu, dan nilai saya itu hancur Ibu, dan ingin hidup bersih dan jujur Ibu, lebih tepatnya Bu. Jadi sebenarnya energi motivasi dan kekuatan lah ya untuk merubah itu sudah menyala sangat besar di dalam sisa. Iya Bu, Rizky itu apa ya Bu? Sudah sangat merasakannya sekarang ini Bu. Menurut Rizky, apa yang selama ini paling menghambat motivasi besar yang muncul? Jadi tindakan penolakan itu yang kita di lapangan atau di tempat tongkrongan atau yang bersama-sama. Saya terlalu takut tidak dibilang setia kawan sih Bu, atau dibilang sok suci itu Bu, kayak apalagi kalau yang ngomong tuh teman tongkrongan tuh kayak apa ya Bu, ego dan gengsi Rizky itu kayak sentilnya tuh Bu. Jadi ketika berhadapan dengan ajakan teman tadi, Rizky langsung merasa terpojok, terus mencoba bertahan pada prinsip yang harus ditekankan ya. Iya Bu, Rizky kalau udah dengar itu kayak langsung ciut tuh Bu. Nah, jika ajakan teman itu kita anggap sebagai ujian tahun lalu yang tidak ada hubungannya dengan nilai rapor atau masa depan, apakah ejekan itu masih terasa atau masih menakutkan bagi Rizky? Kalau dipikir secara logika ya Bu, sebenarnya tidak Bu, ejekan mereka tidak akan membayar juga uang sekolah Rizky Bu, dan malah tidak akan membuat saya naik kelas malah Bu. Berarti ada pemahaman baru ya bahwa yang membuat ajakan teman itu berat sebenarnya bukan kata-kata mereka, melainkan mungkin Rizky sendiri lah yang memberi nilai yang terlalu tinggi pada penilaian mereka gitu, dibanding masa depan Rizky sendiri. Iya Bu, Rizky baru
memahami kebodohan Rizky selama ini Bu, dan terlalu apa ya Bu, ibaratnya terlalu memikirkan omongan merekanya Bu. Terus setelah kita mengevaluasi situasi ini secara mendalam, apa hal yang paling berharga yang harus dipelajari tentang diri Rizky sendiri? Kayaknya Rizky sadar sih Bu, selama ini mengorbankan masa depan dan membohongi orang tua itu hanya untuk pengakuan diri ke teman-teman yang lain Bu, dan malah saya merusak diri sendiri itu Bu. Oh, itu merupakan sebuah kesadaran dan hamparan bagi Rizky lah ya, baik sih. Jadi saat ini Rizky mulai memahami bahwa perubahan hidup Rizky hanya dimulai dari ketegasan tindakan diri dari Rizky sendiri ya. Iya Bu, saya siap melakukan tindakan nyata Bu. Jika ada satu komitmen perubahan, tindakan yang paling ingin Rizky mulai atau segera setelah keluar dari ruangan ini, perubahan apa itu kalau ibu boleh tahu? Yang pertama nih Bu, Rizky paling mau menghentikan kebiasaan Rizky merokok di sekolah Bu. Yang kedua, Rizky mau berani menolak ajakan dari teman-teman untuk merokok. Dan yang ketiga, kayaknya Rizky lebih baik menabung uang jajan Rizky untuk investasi Bitcoin deh Bu. Baiklah, jika jadi tujuan yang ingin dicapai itu dicapai melalui konser ini, mungkin kita hari ini adalah membantu Rizky nih mengontrol diri dari perilaku merokok, mulai dengan langkah-langkah secara bertahap ya, seperti yang tadi sudah dikatakan, agar fokus belajar, terus Rizky juga kembali pulih, dan hubungan dengan orang tua juga tetap terjaga ya dalam hidup. Iya Bu, kayaknya itu sekarang yang harus dibutuhkan Bu. Nah, Rizky kan sudah mengevaluasi diri dan menyadari bahwa kita tidak tegaskan menolak teman justru menjadi bom waktu bagi Rizky ya, apalagi masa depan Rizky pada nanti gitu. Apakah sampai detik ini Rizky masih memegang teguh kesadaran tersebut? Iya Bu, Rizky makin yakin sekarang Ibu untuk kalau tidak berubah sekarang, saya akan menyesal seumur hidup, apalagi tentang merokok ini kan Bu. Terus bagaimana perasaan Rizky saat ini setelah berhasil mengutarakan dan menyadari gitu pengeluaran kekeliruan gitu ya pada tindakan personal tersebut? Ada rasa sedikit menyesal sih Bu. Kenapa Rizky ini bodoh kali mau ikut-ikutan merokok ini kan Bu. Di sisi lain Rizky juga merasa lega sekarang nih Bu, karena tahu apa yang salah sebenarnya di diri Rizky ini. Jadi ada penyesalan atas waktu dan kesehatan yang sempat terbuang ya. Namun diikuti rasa lega juga karena mungkin inilah titik permasalahannya sudah berhasil Rizky temukan dengan jelas. Gitu. Iya Bu, benar sekali. Terus menurut Rizky, apakah masih ada ruang dan kesempatan yang luas untuk memperbaiki nilai serta memulihkan kondisi fisik Rizky saat ini? Kayaknya masih ada deh Bu, semester ini kan belum berakhir nih Bu, dan ujian akhir masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi Bu. Apa yang membuat Rizky optimis bahwa waktu 2 bulan ini cukuplah untuk Rizky mengembalikan keadaan menjadi lebih baik? Karena kalau Rizky berhenti merokok Bu dan bolos ke toilet mulai hari ini, Rizky bisa fokus Bu, bisa fokus mendengarkan penjelasan guru dan tidak tertinggal lagi materi yang disampaikan oleh guru itu di dalam kelas Bu. Jadi masih ada waktu yang sangat efektif lah ya untuk bertindak nyata dan memperbaiki performa gitu rumah Rizky apalagi di akademik ya. Iya Bu, Rizky yakin sih Bu, Rizky pasti bisa kali itu Bu. Jika Rizky terus meratapi penyesalan di masa lalu nih atau tetap pergi nongkrong sepulang sekolah, menurut Rizky apakah situasi sulit ini akan berubah atau ada yang sendiri? Tidak Bu, kayak malah makin parah mungkin lagi. Lalu langkah apa yang perlu Rizky eksekusi nih jika ada perubahan itu benar-benar terjadi mulai besok? Rizky harus punya rencana tertulis sih Bu untuk mengurangi rokok ini dan menjauhi apa ya Bu, menjauhi tongkrongan tersebut kayaknya Bu. Jadi perubahan yang harus diinginkan itu harus diwujudkan dalam bentuk strategi perencanaan tindakan gitu lah ya yang
nyata gitu ya Ki. Iya Bu, kayaknya Rizky butuh apa ya, butuh panduan rencana untuk hal itu deh kayaknya Bu. Nah, jadi dari seluruh kebiasaan merokok Rizky ini, ada yang mana yang paling memungkinkan atau paling mendesak lah untuk kita bersihkan terlebih dahulu? Kayaknya ya Bu, kayaknya lingkungan sekolah dulu deh Bu. Rizky benar-benar mulai dari besok tidak akan merokok lagi di sekolah sih kayaknya Bu. Terus mengapa Rizky memilih untuk memprioritaskan dari rokok itu di lingkungan sekolah? Karena Rizky mikirnya Bu, merokok di sekolah itu Bu pelanggaran berat sih Bu, karena mengancam status Rizky sebagai siswa gitu kan Bu. Apalagi itu membuat nilai Rizky hancur Bu, karena kan ini kayak tadi Rizky bilang tuh, Rizky sering bolos ke toilet tuh Bu kalau lagi dalam jam pelajaran kelas Bu. Oke. Terus jika ada sekolah nih sudah bersih total dari merokok, apakah itu akan langsung memotong kecemasan atau Rizky akan kecemasan Rizky lah itu akan teguran guru dari ancaman pengambilan orang tua? Iya Bu, otomatis rasa bersalah Rizky itu akan berkurang dan hilang kan Bu. Dan Rizky itu bisa lebih duduk tenang nih kayak sekarang ini Bu, duduk tenang di dalam kelas dulu. Bagus, sekarang kita susun rencananya ya untuk area luar sekolah, rombongan gitu. Dan bagaimana rencana Rizky untuk mengurangi jumlah rokok di luar sekolah secara bertahap? Kayaknya ya Bu, dari biasanya Rizky 1 bungkus sehari, mungkin besok bisa dibatasi maksimal hanya 2 batang sehari Bu, setelah makan malam di rumah. Dan minggu depan kemungkinan Rizky turuni lagi Bu, menjadi 1 batang dan akhirnya 0. Oh, baiklah, berarti pembatasan jumlah rokoknya ya yang paling jelas. Nah, lalu bagaimana rencana Rizky untuk menghindari jebakan pas nongkrong gitu setelah sekolah besar? Kalau di tempat nongkrongan ya Bu, rencana Rizky ini besok pulang dari sekolah jam 2 tuh Rizky tidak mampir ke warung di tempat teman Rizky biasa nongkrong Bu, tapi langsung pulang ke rumah Bu. Terus mengapa memilih untuk pulang bersama teman yang tidak merokok dan langsung pulang ke rumah pas tepat jam 2? Karena kalau Rizky itu pulang sendiri kan Bu, Rizky itu sering refleks belok ke tongkrongan Bu, kalau bersama teman-teman yang lain itu yang mungkin bisa menghambat Rizky Bu. Jadi Rizky memanfaatkan lingkungan pertemanan yang sehat lagi ya sebagai benteng pertahanan awal gitu, untuk mengontrol Rizky. Iya Bu, itu strategi saya sih Bu. Bagus Rizky. Terus berapa lama Rizky akan mengalokasikan waktu lah ya di rumah setelah pulang sekolah agar tidak bosan gitu dan ingin keluar merokok lagi? Mungkin pukul 4 sore Bu, Rizky akan ke lapangan dekat rumah aja sih kayaknya Bu, mulai lagi latihan fisik mandiri, lari sore, skipping, jogging untuk memulihkan fisik Rizky agar bisa bermain futsal kembali. Dalam waktu latihan fisik pada saat pagi hari atau sore hari itu target jangka pendek apa yang ingin Rizky buktikan pada diri Rizky sendiri? Rizky mau membuktikan bahwa napas Rizky bisa lebih panjang Bu, dan apa ya Bu, lari Rizky itu lebih 5 putaran tanpa merasa pusing dan ngos-ngosan Bu. Seperti saat ini Bu, kalau Rizky lari ini nggak sampai 5 putaran udah ngos-ngosan tuh Bu. Terus menurut analisis Rizky nih, apakah target lari sore itu dan pembatasan rokok itu menjadi maksimal peningkatan 2 ya? 2 batang ini realistik serta mampukah Rizky menjalankan mulai besok? Kayaknya itu sangat realistis dan bisa Rizky capai dengan mudah karena polanya mirip seperti saat saya mempersiapkan turnamen futsal itu Bu. Nah itu mirip banget tuh Bu. Jika rencana minggu pertama ini berhasil Rizky dieksekusi dengan sukses, apakah lanjutan atau reward sehat lah ya yang akan Rizky berikan pada diri Rizky sendiri? Mungkin uang saku yang biasanya habis tuh Bu, kan ada Rizky cerita untuk beli rokok atau iuran beli rokok bersama teman-teman tuh Bu, Rizky tabung Bu di dalam celengan di kamar. Dan di akhir minggunya Rizky berencana untuk membelikan kaos kaki futsal baru Bu dari tabungan itu Bu. Dan kalau misalnya masih banyak mungkin Rizky beli sepatu futsal yang baru Bu.
Jadi Rizky mengubah pengeluaran yang merusak fisik itu menjadi sebuah menghasilkan harapan nyata atau pengharapan nyata ya dari hobi Rizky. Positif sekali ya. Iya Bu, rasanya lebih bermanfaat nggak sih Bu kalau kayak gitu kan Bu? Iya. Terus menurut antisipasi Rizky nih, apa hambatan dari dalam Rizky atau dari luar yang memungkinkan mencoba membutuhkan rencana hebat dalam hari depan? Kayaknya sih Bu, kayaknya itu tuh hambatan yang paling utama tuh ketika Rizky merasa sakau atau mulut tuh asam kan Bu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Rizky mulai mengabaikan WA deh Bu, mengabaikan WA deh. Apalagi dari teman-teman tongkrongan yang di warung itu akan mulai lebih mengabaikan kalau mereka mengajak kumpul Bu. Jika mulut rasa asam di jam istirahat sekolah atau rasa ingin merokok itu memuncak, strategi apa yang ingin Rizky berikan sebagai penggantinya? Kayaknya Rizky akan menyediai permen karet atau permen yang lain deh Bu, yang rasa-rasa mint di saku Rizky Bu. Setiap kali Rizky mau merokok di sekolah tuh Bu, kayaknya itu deh Bu caranya, punya permen atau makan permen mint tuh Bu, untuk hilangi mulut asap tuh Bu. Oke, seberapa disiplin nanti Rizky akan memegang strategi permen karet ini sebagai pengganti rokok di sekolah? Kayaknya nih Bu, saya akan lebih pasti Bu, lebih tekun. Setiap jam istirahat tuh Rizky di dalam kelas Bu, tidak akan keluar bersama teman-teman yang lain dan punya permen karet itu Bu, biar hasrat untuk merokok tuh tidak ada lagi Bu. Nah, jadi meskipun dorongan candu itu datang, nah Rizky sudah mengunci komitmen dengan memindahkan lokasi fisik ya, atau misalnya pas istirahat tidak bersama lagi nongkrong sama temannya atau gimana gitu ya, menyiapkan permen lah sebagai senjata pengalihan gitu ya. Iya Bu, Rizky udah antisipasi hal itu sih Bu. Terus bagaimana jika teman tongkrongan mengirim pesan ejekan atau meneriaki Rizky tidak solidaritas atau dan lain sebagainya lah saat Rizky menolak besok sore? Mungkin Rizky akan membalas chat mereka dengan jujur sih Bu, atau langsung nelpon tuh kan Bu, bilang kalau Rizky itu lebih fokus sekarang untuk persiapan masuk tim futsal dan harus latihan sore. Kalau mereka teman yang baik sih Bu, seharusnya mereka ngerti sih Bu dan menghargai keputusan Rizky. Menurut Ibu, keputusan untuk mengutarakan itu adalah alasan fokus futsal. Itu adalah pilihan yang sudah sedikit karena Rizky kan sudah menolak nih, bukan karena mengusung mereka, tapi mereka karena Rizky sedang mengejar impian hidup sehat gitu ya. Iya sih Bu, semoga teman-teman yang lain tuh bisa ngerti sih Bu apa yang Rizky mau. Baik, jadi poinnya adalah dari strategi Rizky ini adalah no rokok di sekolah gitu ya, ganti dengan permen karet. Pulang bersama teman yang tidak merokok dan batasi rokok maksimal 2 batang di rumah dan lari pada saat jam sore jam. Iya Bu, itu poin-poin rencana Rizky untuk kedepannya Bu. Oke, sangat afirmatif sekali ya. Kita adalah kalimat penghargaan dari diri Rizky sendiri yang sangat luar biasa menguatkan mental baru Rizky sebagai mantan perempuan gitu. Iya Bu, Rizky akan mengingat kata-kata tersebut untuk sebagai motivasi lagi sih Bu. Setelah kita selesai menyusun strategi tindakan yang sudah detail ini, bagaimana perbandingan perasaan Rizky sekarang dengan kegelisahan pada saat pertama kali Rizky melakukan masuk ke ruangan ini? Kalau sekarang Rizky jauh lebih lega Bu, lebih lega, lebih tenang, optimis dan tidak bingung lagi Bu. Apa faktor utama yang membuat Mas Rizky tadi dan sudah berubah jadi ketenangan dan optimis gitu? Karena tadi Rizky hanya fokus pada ketakutan ketahuan pada orang tua Ibu dan rusaknya nilai. Sedangkan sekarang Rizky sudah pegang peta dan langkah nyata tentang apa yang harus Rizky lakukan mulai dari besok pagi Ibu. Jadi sebelumnya Rizky lumpuh karena melewati dampak buruk ya dan rokok. Sedangkan sekarang fokus energi Rizky ini sudah bergeser pada aksi gitu, memperbaiki masa depan.
Iya Bu, tepat sekali. Oke, baiklah Rizky, mungkin kita sudah mengupas-upas ya situasi dilema yang harus dihadapi. Nah, melihat perilaku dan telah merancang strategi gitu yang yang sudah sangat matang. Sebelumnya sebelum ibu mengakhirinya ya sesi coaching ini, ibu ingin menguji kembali ingatan dan persiapan Rizky. Apakah Rizky bersedia mengulang kembali poin-poin rencana yang telah dibuat tadi dengan kalimat dan kejelasan dari diri Rizky sendiri? Rizky bersedia Bu, mulai besok pagi Rizky berjanji untuk tidak merokok sama sekali di lingkungan sekolah. Jika mulut terasa asam di jam istirahat, Rizky akan punya permen karet atau permen minggu yang sudah Rizky siapkan, yang Rizky taruh di dalam saku seragam Rizky. Kemudian pada pukul 2 di pulang sekolah, Rizky langsung pulang ke rumah bersama Andi yang tidak merokok Bu, dan menghindari warung tongkrongan tempat biasa Rizky dulu sering merokok Bu. Bagus sekali ya, luar biasa tuntutannya. Nah, lalu apa rencana Rizky untuk aktivitas sore hari dan berapa banyak rokok di rumah? Pukul 4 sore, Rizky akan latihan fisik mandiri Bu di lapangan dekat rumah tuh kan Bu, untuk memilihkan fisik futsal Rizky. Dan selama jam tersebut, HP Rizky akan Rizky matikan Bu, agar tidak terganggu dari ajakan luar untuk mengkonsumsi rokok di rumah Bu. Maksimal Rizky hanya boleh 2 batang setelah makan malam pada minggu pertama ini. Dan uang saku sisa Rizky, sisanya langsung masuk ke celengan Bu, untuk membeli perlengkapan futsal yang telah Rizky bilang tadi Bu. Oke, bagus sekali ya, detail dan sangat terukur. Menurut pandangan objektif Rizky ini ya, seberapa pentingkah pelaksanaan rencana bebas merokok dan perbaikan fisik bagi kelangsungan masa depan Rizky? Mari kita ukur kembali ya dalam skala 1 sampai 10. Angka 10 Ibu, nggak bisa ditawar lagi Bu. Ini hidup mati masa depan sekolah Rizky Bu. Oke, mengapa salahnya tetap kokoh bertahan di atas 10 Ki? Apa itu bahan bakarnya? Bahan bakar terbesar saya adalah senyuman orang tua Bu, saat ketika melihat nilai rapor saya bagus lagi nanti, dan rasa bangga Rizky saat bisa memakai jersey tim futsal sekolah dengan fisik yang sehat tanpa racun rokok Bu. Jadi komitmen ini tegak berdiri karena didorong oleh rasa cinta yang mendalam pada orang tua ya, serta pemulihan identitas diri Rizky sebagai remaja yang sehat dan berprestasi. Iya Ibu, komitmen itu sudah tertanam di dalam diri saya Ibu. Nah, sekarang dalam skala yang sama, 1 sampai 10 tadi, seberapa tinggi tingkat keyakinan dan rasa percaya Rizky terhadap Rizky mampu mengeksekusi rencana ini dengan sukses di minggu pertama? Rizky yakin di angka 9. Nah, angka 9 adalah hal yang keyakinan yang tinggi dan luar biasa ya Ki. Dan modal internal apa yang membuat Rizky begitu optimis? Karena Rizky bukan sedang mencoba hal yang baru atau yang asing Bu. Rizky tahu rasanya punya fisik sehat saat kelas 10 dulu, dan Rizky tahu waktu Rizky punya kemampuan kontrol diri itu Ibu, Rizky hanya mengaktifkan kembali kekuatan Rizky yang sempat tertidur karena salah pergaulan Bu. Nah, jadi Rizky menyadari penuh ya bahwa kekuatan atau kontrol diri itu juga adalah mental yang sebenarnya sudah terpasang dalam diri Rizky, tapi tinggal bagaimana Rizky menggunakannya sekarang ya. Iya Ibu, kekuatannya ada di dalam diri Rizky sendiri Ibu. Lalu apa satu poin lagi nih, satu poin kecil yang mengajar sehingga angka keyakinan Rizky belum menyentuh nilai sempurna itu sendiri? Rizky masih sedikit khawatir dengan reaksi langsung secara fisik dari teman-teman jika berpapasan di gerbang sekolah saat pulang sekolah nanti sih Bu. Oke, kekhawatiran itu memang sangat manusiawi ya Ki, karena Rizky mungkin sedang mencoba keluar dari zona nyaman pertemanan yang aman. Nah, namun jika momen berpapasan ini di gerbang itu misalkan terjadi besok, bukankah Rizky tadi sudah memutuskan untuk pulang bersama Andi? Oh iya Bu, saya kan berjalan bersama Andi. Keberadaan Andi di samping saya pasti membuat teman-teman segan untuk memaksa saya ikut nongkrong Ibu. Oke, tepat sekali ya. Jadi rencana
untuk pulang sama Andi yang telah Rizky rancang ini sebenarnya sudah otomatis menyelesaikan kecemasan di gerbang sekolah tersebut. Iya Bu, saya Rizky lupa Bu, kalau rencana Rizky sudah seaman itu sebenarnya Bu. Sekarang malah Rizky semakin yakin Bu. Oke, menurut analisis Rizky nih, apa jaminan manfaat kesehatan dan psikologi yang akan langsung Rizky dapatkan jika itu berhasil? Napas Rizky saat lari sore akan jauh lebih enteng Ibu. Batuk-batuk kecil Rizky di pagi hari pasti akan hilang. Dan Rizky tidak perlu lagi membeli permen menghilang bau mulut saat pulang ke rumah Ibu. Selain manfaat fisik, ada keuntungan seperti apa? Apalagi yang ada di rumah mungkin atau di sekolah? Batin Rizky mungkin agak tenang ya Bu, karena tidak ada lagi kebohongan ketika pulang dan uang saku dan apa ya Bu, tidak ada lagi ketakutan dikejar-kejar rasa bersalah saat menata mata mama saya itu Bu. Oke, baik. Ada beberapa performa belajar yang mesti menaikkan ya akan baik. Mungkin fokus saya di kelas Bu akan naik 100% karena pikiran saya tidak terbagi lagi nih Bu, kayak ini toilet nih, ini toilet ini untuk berapa gitu sih Bu. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya Ki, bahwa setiap datang apa yang berhasil dari sekolah itu sebenarnya adalah salah satu langkah kemenangan ini yang Rizky semakin dekat dengan impiannya. Rizky rancang untuk masa depan Rizky. Benar Ibu, setiap penolakan rokok adalah investasi masa depan untuk diri saya sendiri Bu. Bagaimana perasaan Rizky ketika menjamkan mata sejenak dan membayangkan 2 minggu dari sekarang guru-guru menguji dan fokus belajar. Nah, Rizky, celah Rizky juga penuh dan Rizky juga siap bertanding futsal nanti. Rizky merasa sangat bahagia sih Bu, merinding juga Bu, dan ada rasa bangga yang luar biasa yang sudah lama tidak Rizky rasakan Bu. Nah, apa yang memicu rasa bahagia dan merinding yang mendalam itu? Karena Rizky melihat bayangan diri Rizky yang asli Bu, diri saya yang berprestasi dan sehat, bukan diri saya yang kotor oleh asap rokok dan penuh kebohongan tersebut Bu. Nah, jadi ada secercah harapan baru ya, sampai ke masa depan yang cerah bagi yang siap. Ada Rizky jemput melalui gerbang gitu. Iya Bu, Rizky tidak sabar untuk memulainya langsung di besok hari ini Bu. Oke, semangat ya. Oke, selama proses konseling dari awal ini hingga akhir hari ini, refleksi atau pengalaman apa yang paling berkesan dan paling membuka mata Rizky? Momen yang paling menampar Rizky adalah ketika ibu saya mengajak melihat bahwa kesenangan keren di tongkrongan itu harus saya bayar mahal dengan tangisan kekecewaan mama Rizky Bu. Akibat hancurnya nilai Rizky di sekolah Bu, itu membuat Rizky sadar betapa bodohnya Rizky selama ini Bu, telah masuk ke dalam lingkaran setan Ibu. Oke, ya, itu maka kesadaran itu adalah fondasi yang sangat kokoh ya. Perubahan sejati dalam konseling kita selalu dimulai ketika seseorang itu berani jujur mengakui bahwa perilakunya saat ini sedang merusak keinginannya sendiri. Iya Ibu, terima kasih banget Ibu udah membuka mata saya selebar-lebarnya Ibu. Prinsip apa saja yang harus dipelajari pertama bagaimana menghadapi masalah besar seperti kecanduan? Rizky belajar Bu, bahwa Rizky tidak perlu panik melihat besarnya candu rokok ini. Rizky bisa menyelesaikannya lewat langkah-langkah kecil yang disiplin, mulai dari membersihkan area di sekolah terlebih dahulu dan menggantinya dengan permen karet. Oke, hebat sekali ya pemikirannya. Jadi sekarang Rizky tidak lagi merasa proses berhenti merokok ini sebagai beban siksaan yang mustahil gitu ya, melainkan mungkin sebagai rangkaian atau aksi-aksi kecil yang sangat bisa Rizky kendalikan di hari demi hari. Iya Ibu, rasanya jadi lebih masuk akal Ibu untuk dikerjakan. Oke, ibu melihat Rizky ini adalah remaja yang sangat cinta ya, bertanggung jawab dan memiliki cinta yang besar pada orang lain. Artinya tadi meskipun kecanduan itu menyiksa fisik Rizky, batin Rizky tetap merontak untuk menuntut kejujuran
kejujuran itu ya, dan perbaikan nasib di sekolah juga. Apakah seperti itu? Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Hal tersebut sangat menguatkan akan diri Rizky tersebut, Ibu. Oke, oleh karena itu Ibu menaruh harapan dan kepercayaan yang sangat tinggi ya pada bundanya Rizky untuk memanfaatkan kekuatan karakter ini demi mengawali rencana tindakan yang sudah kita kunci pada hari ini. Ibu percaya kok, bahkan percaya penuh bahwa Rizky ini mampu menjadi pemenang atas diri Rizky sendiri. Insya Allah Ibu, Rizky akan berusaha keras dan mencoba menjalankannya dengan maksimal mungkin, Ibu. Oke, baiklah Ki, di dalam mentoring ini kita bukan hanya sekedar mencoba ya Ki, membuka celah bagi kelonggaran atau melakukan berkomitmen, mengikat janji pada diri sendiri. Apakah Rizky siap bersaksi dan berkomitmen penuh untuk menguji rencana tindakan ini mulai besok? Iya Bu, saya menyatakan siap berkomitmen penuh tanpa tapi lagi. Oke, baik. Ibu pegang ya janji setia kamu pada masa depan kamu sendiri. Nah, pada pertemuan tersebut berikutnya mungkin tepat 1 minggu lagi dari sekarang di jam yang sama kita akan duduk kembali ya di sesi ini untuk mengevaluasi grafik perkembangan pada Rizky gitu. Melihat seberapa banyak uang yang masuk celengan, membahas kendala di lapangan, serta mungkin merancang langkah pembersihan rokok di fase berikutnya. Baik Ibu, Rizky pasti akan datang minggu depan untuk melaporkan hasilnya pada Ibu. Oke. Sebelum kita mengakhiri sesi yang sangat hari ini, Ki, apakah masih ada yang jalan batin atau pertanyaan seputar strategi besok yang ingin Rizky tanyakan pada Ibu? Sudah tidak ada Ibu, semuanya sudah sangat jelas, operasional dan tingkah apa yang akan Rizky lakukan ke depannya Ibu. Oke, baik Rizky, Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kejujuran, keberanian dan kerjasama yang sangat luar biasa selama proses konseling ini ya. Semoga langkah pertama ini gitu ya, langkah pertama ini besok pagi berjalan dengan lancar dan tetap tegakkan kepala, tetap masa depan dan percayalah pada kekuatan kontrol diri Rizky sendiri ya. Terima kasih banyak Ibu atas bimbingan dan bantuannya yang sangat membuka pikiran Rizky saat ini Ibu. Mungkin Ibu Rizky bisa pamit kembali ke kelas Ibu. Oke, sama-sama Rizky, sampai bertemu minggu depan ya, hati-hati di jalan di kelasnya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi Ibu. Assalamualaikum. Salam.